Bismillahirrahmanirrahim. Viral, adab luar biasa seorang santri ini benar-benar mencuri perhatian. Saat gurunya lewat, ia langsung menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Tak hanya itu, dengan penuh kesopanan, ia juga membukakan pintu untuk gurunya. Aksi mulia ini pun langsung mendapatkan pujian dari warganet yang terkesan oleh ketulusan dan penghormatan santri tersebut kepada gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, sahabat anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya sahabat ya, kita hormat kepada guru-guru kita dan menyayangi guru-guru kita. Karena dari guru-guru kita lah kita bisa mendapatkan ilmu, baik itu ilmu tentang yang halal atau yang haram, ilmu tentang tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan guru kita lah yang mengajarkan kita tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Namun sahabat ya, harus digarisbawahi, meskipun rasa cinta dan rasa hormat kita kepada guru-guru kita, jangan sampai kita berlebihan, lebih dari segala-galanya, sampai-sampai kita rela ruku dan sujud di hadapan guru-guru kita. Kita nggak boleh ruku buat manusia, nggak boleh. Makanya antum kalau jalan nggak perlu ruku-ruku, jalan biasa aja, permisi sama orang. Jadikan ruku antum hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza raka'tum fa'azzimu fihi Rabb." Ketika kalian ruku, besarkan Allah di sana, agungkan Allah di sana. Karena saya melihat teman-temannya ada beberapa pondok pesantren yang masih berlaku hal seperti ini. Ini layaknya seperti pluralisme, seperti halnya pada zaman dahulu, yaitu ya hampir-hampir mirip dengan perbudakan. Mereka ruku dan membungkukkan badan pada orang-orang bangsawan. Nah, di zaman sekarang diterapkan di agama Islam di sebuah pesantren-pesantren, yang mana santri-santrinya juga ruku dan membungkukkan badan di depan kiai-kiai mereka. Hal ini sahabat ya sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang mulia. Kita memang tidak boleh sujud dan ruku di hadapan manusia, karena satu-satunya yang berhak kita sujud dan ruku yaitu Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut kita jadikan sebagai ruku dan sujud. Dan hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan wanita supaya bersujud kepada suaminya, karena Allah menetapkan besarnya hak suami atasnya." Jadi dari hadis ini sahabat ya, Rasulullah SAW melarang kita sujud maupun ruku di depan manusia. Hak seorang suami saja yang lebih utama dibanding istrinya, itu tidak boleh sujud atau ruku di depan suaminya, apalagi kita di depan guru-guru kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz berikut ini sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada sidang ke-11 Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, saya diberikan amanah untuk membahas tentang hukum membungkuk atau merunduk, atau yang dikenal dengan inhina, untuk memberikan hormat kepada orang lain. Alhamdulillah, ini adalah lanjutan dari pembahasan pada sidang ke-9 di Yogyakarta, dan pada pembahasan yang kedua ini kami bisa menemukan kata sepakat untuk mengeluarkan fatwa dari pembahasan ini. Para pemirsa sekalian, membungkuk untuk memberikan penghormatan kepada orang lain
adalah satu hal yang umum dilakukan oleh masyarakat di negeri kita. Dan ternyata kalau kita melihat khazanah dan literatur klasik para ulama kita, ternyata hal itu dibahas. Hal itu sudah dibahas, dan dalil utama yang mereka pakai adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau seorang dari kami berjumpa dengan saudaranya atau temannya, bolehkah bagi kami untuk membungkuk?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak." Ya, hadis ini ringkasan hukumnya adalah hasan li ghairihi, maka dia bisa dipakai untuk berdalil, dan para ulama semuanya berdalil dengan hadis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah larangan dalam hadis ini dimaknai haram atau dimaknai makruh. Adapun kami di Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad setelah mengkaji dan berdiskusi, kami lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya larangan dalam hadis ini adalah sifatnya makruh saja, karena ini adalah larangan dalam bab adab, dan para ulama atau jumhurul ulama berpendapat bahwasanya larangan dalam adab itu dibawa kepada makna makruh saja dan tidak sampai kepada derajat haram. Maka inilah yang kemudian disimpulkan dan menjadi keputusan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad pada sidangnya yang ke-11. Ada beberapa masukan yang diberikan oleh kolega-kolega saya dalam diskusi ini, diantaranya untuk menambahkan dalil berupa bahwasanya membungkuk untuk hormat ini mengandung unsur tasyabbuh yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Juga karena membungkuk untuk memberikan hormat ini juga memiliki unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan membungkuk dalam bahasan kali ini adalah membungkuk yang tidak sampai derajat ruku'. Adapun yang sampai derajat ruku' dan sujud, maka hukumnya sudah jelas, disepakati keharamannya oleh para ulama, dan yang diperselisihkan adalah membungkuk yang tidak sampai derajat ruku'. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita, dan hasil keputusan sidang kali ini adalah bahwasanya membungkuk atau inhina untuk memberikan hormat kepada orang lain hukumnya adalah makruh. Maka hendaknya umat Islam berhati-hati dalam hal ini dan meninggalkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan sebagai solusinya kita bisa memberikan hormat kepada orang lain dengan tersenyum, memberikan salam, menjabat tangan, atau mengucapkan kata permisi saat lewat, atau maaf, tanpa harus merundukkan badan kita, tanpa harus membungkukkan badan kita, yang ternyata itu dilarang oleh Rasulullah SAW, dan para ulama membawanya kepada makna makruh. Sebagai penutup teman-temannya, inilah bentuk kehati-hatian kita untuk memilih pondok pesantren yang benar, yang tidak mengajarkan pluralisme seperti halnya zaman dahulu yang mereka ruku dan sujud kepada orang-orang bangsawan, dan sekarang diterapkan di pondok-pondok pesantren. Mereka ruku dan membungkukkan badan di guru-guru mereka. Ini jelas menyelisih syariat agama Islam. Rasulullah SAW melarang keras hal seperti ini, teman-teman ya. Kita diperintahkan untuk ruku dan sujud hanya kepada Allah Jalla Jalalu. Ya, apabila kita ingin menghormati orang-orang tertentu atau orang tua, tidak perlulah kita membungkuk-bungkukkan badan atau sampai ruku menyembah-nyembah. Kita hormat ya seperti biasa saja, dan tidak perlulah kita berlebihan. Manusia ini teman-teman ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama, yang membedakan itu takwanya. Dan mirisnya teman-teman ya, pondok-pondok pesantren yang seperti ini kebanyakan di pondok pesantrennya NU. Entah ini adab dari mana ya. Rasulullah SAW melarang hal seperti ini, malah mereka menerapkan hal seperti ini. Takutnya teman-teman ya, ini menjalur kepada kesyirikan. Takutnya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada manusia. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.